Duduk di meja sambil tertawa, ayah datang membawa senar. Apa kabar hadirin Hmm. semua? Selamat datang di acara Cognoscenti Webinar. Cakep. Hmm. Cakep. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir pada Zoom pada hari ini, semuanya sehat walafiat. Amin, ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya mungkin perkenalkan dulu nih Bapak Ibu. Di sini ada saya, Nurul Aina Sofi. Dan kali ini saya nggak sendiri, saya ditemani rekan saya. Ada Mas Irfan, silakan. Ya, saya Irfan Anwar Fauzan. Ya, hari ini kami bertindak sebagai MC atau Master of Ceremony dalam acara Cognoscenti Webinar dengan tema penyusunan peta proses bisnis. Iya, betul sekali. Kemudian saya mewakili Cognoscenti Consulting Group atau CCG ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya dalam kegiatan siang hari ini. Nah, juga sebagai tambahan informasi bahwa Cognoscenti Webinar ini merupakan seminar yang dilaksanakan secara online membahas topik-topik terkait kebutuhan manajemen organisasi. Dan webinar ini dibuka untuk publik dan juga tentunya gratis nih Bapak Ibu. Jadi setiap bulannya kami mengadakan kegiatan ini, pastinya dengan tema yang berbeda-beda. Iya, jadi jangan lupa ya Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti kegiatan kami juga di bulan depan dan bulan-bulan berikutnya. Oke, baik sebelum memulai agenda hari ini, baiknya kita memperkenalkan diri lembaga kita terlebih dahulu ya, Mbak Sofia. Nah, kami berdua ini berasal dari Cognoscenti Consulting Group, bagi yang belum kenal atau biasa dikenal dengan nama CCG. Nah, Cognoscenti Consulting Group merupakan sebuah lembaga konsultan manajemen yang telah berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan dan penerapan praktik-praktik manajemen, baik dalam organisasi pemerintah, swasta, hingga BUMN. Nah, dalam melakukan pendampingan lembaga atau instansi, kami menggunakan pendekatan filosofis, teoritis, serta benchmarking secondary data. Nah, salah satu metodologi unggulan kami yang juga kami kembangkan sendiri adalah penyusunan peta proses bisnis 3 dimensi yang juga sudah diadopsi pada Kemenpan RB dalam Permenpan RB nomor 19 tahun 2018. Yang tentunya akan menjadi pembahasan kita ya pada siang hari ini. Iya, betul sekali. Nah, mungkin biar tambah semangat ya Bapak Ibu sekalian, di Cognoscenti Webinar kali ini kita akan ada pembagian door prize bagi Bapak yang Ibu yang beruntung. Nanti, jadi Bapak Ibu silakan stay tune aja, ikuti kegiatan webinar sampai akhir. Nanti bagi Bapak Ibu yang beruntung bisa mendapatkan hadiah door prize, yang tentunya pasti akan bermanfaat. Oke. Nah, pada webinar kali ini, jadi kita akan melakukan sharing session terkait penyusunan peta proses bisnis. Nah, dalam hal ini kita juga akan membahas lebih dalam terkait penyusunan peta proses bisnis pada organisasi pemerintah daerah. Nah, untuk itu kami sudah mengundang salah satu pembicara yang tentunya sudah punya pengalaman dalam penyusunan peta proses bisnis khususnya di instansi pemerintahan daerah, yaitu Bapak Zedi Saputra STMSI selaku Kepala Bagian Organisasi Daerah di Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya. Nah, Kabupaten Aceh Barat Daya sendiri, pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya sendiri termasuk yang sedang aktif ya Pak untuk mulai menyusun peta proses bisnis. Mungkin saya sapa dulu, selamat siang Pak Zedi. Selamat siang, Mas Irfan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sehat nih Pak Zedi ya. Alhamdulillah sehat, Mas Irfan. Alhamdulillah iya. Ya, Di Aceh sekarang ini ya Pak baru selesai sholat Jumat ya Pak. ya, saya tadi baru pulang Iya. dari masjid, masih pakai baju koko nih. Oh iya, Ya. ya berarti semangat sekali ya Pak Zedi ya. Oh Ya semoga ya, semoga nantinya dengan memberikan sharing-sharing ini bisa bermanfaat juga untuk Pak Zedi dan teman-teman dari Abdia ya Bapak ya. ya betul Mas Irfan. Oke. Oke, betul. Oke, mungkin langsung saja ya ke acara inti Bapak Ibu sekalian. Jadi sebagai gambaran, nantinya acara ini akan diawali penyampaian materi oleh Pak Zedi selaku pemateri. Kemudian nantinya akan ada sesi diskusi oleh kami selaku MC dan juga dengan peserta juga. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya ataupun berdiskusi terkait penyusunan peta proses bisnis dengan narasumber kita pada siang hari ini, jangan lupa untuk ikuti agenda ini sampai selesai ya. Insya Allah 1,5 jam ke depan ya Mbak Sofia. Jadi harapannya bisa Ya, diikuti agenda ini sampai selesai nanti. oke, baik Mas Irfan. Kita mungkin langsung aja ya ke agenda pertama kita, yaitu pemaparan dari narasumber. Di sini ada Pak Zedi, mungkin langsung saja saya persilahkan Pak Zedi untuk mengambil alih acara.
Baik, terima kasih Mbak Sofi. Sama-sama. Saya coba saya share screen dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu semua, serta webinar sharing session penyusunan peta proses bisnis yang saya hormati. Perkenalkan, saya Zedi Saputra, Kabak Organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Sebelum sama pertama tim, saya perlihatkan dulu posisi kabupaten kami di peta Pulau Sumatera. Ya, posisi Kabupaten Aceh Barat Daya itu berada di bagian selatan ya, Provinsi Aceh, yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Jadi yang warna merah ini adalah posisi kabupaten kami. Ya. Sebelum saya memaparkan terkait bagaimana kami menyusun peta proses bisnis, mungkin saya gambarkan sedikit lebih dahulu bagaimana latar belakang sehingga kami begitu bersemangat ingin membangun peta proses bisnis di Kabupaten Aceh Barat Daya. Jadi kami merasakan perjalanan birokrasi kami sedang tidak terlalu baik-baik sekali gitu ya. Itu bisa dilihat dari kondisi penilaian indeks reformasi birokrasi, kami juga masih berada pada posisi CC ya. Kemudian juga nilai akuntabilitas kinerja juga masih rendah. Sehingga kalau dilihat kondisi birokrasi kita itu seperti berjalan seperti tidak bersinergi antar unit organisasi yang ada di pemerintah kabupaten kami. Kemudian seperti saya sampaikan tadi, tingkat akuntabilitas kinerja kita juga masih rendah. Kemudian skema dan cara kami dalam membangun kinerja juga belum dipahami oleh semua aparatur pemerintah yang ada di pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemudian kita juga belum memiliki acuan yang sifatnya standar atau formal yang bisa kita acu dalam memenuhi target-target pencapaian kinerja. Jadi selama ini kita hanya menetapkan kinerja, tapi jalannya seperti apa itu belum kita buat untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja itu. Kita berharap nanti akan ada sebuah panduan yang bisa menjadi alat kontrol bagi pimpinan untuk melihat apa sih masalah dalam pemenuhan kinerja daerah kita selama ini. Jadi selama ini kita belum punya alat kontrol itu. Maka setelah kita berdiskusi dan melihat beberapa regulasi, ternyata kita selama ini belum menggunakan proses bisnis untuk menjalankan birokrasi secara baik. Seperti saya sampaikan tadi, untuk menjawab semua masalah-masalah kami tadi ya. Jadi kalau kita baca di definisi di Permen Pan RB nomor 19 tahun 2018 itu bahwa peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antara unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan dan pendirian organisasi. Jadi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Jadi di sini ada diagram yang menggambarkan ya, sehingga disebut dengan peta. Nah, diagram itu nanti akan menjadi acuan bagi kita untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita tetapkan dalam kinerja organisasi. Jadi dasar hukum yang kita gunakan dalam membangun peta proses bisnis ini adalah Permen Pan RB nomor 19 tahun 2018 tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah. Kemudian juga Kanun Aceh Barat Daya nomor 11 tahun 2022 ya, tentang rencana pembangunan daerah. Nah, jadi ini menjadi dua regulasi atau dua aturan hukum yang kita gunakan untuk membangun peta proses bisnis di Kabupaten Aceh Barat Daya. Ini sebagai dasar hukum utamanya ya. Tujuan mungkin secara ini saya ambil dari Permen Pan RB. Tujuan dari dibangunnya peta proses bisnis ini adalah untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien ya. Kemudian juga untuk mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun pihak eksternal terkait dengan proses bisnis yang kita lakukan untuk mencapai visi misi, tujuan dan target-target kinerja. Jadi seperti saya sampaikan tadi, di saat kita menetapkan sebuah agenda kinerja, sebuah target kinerja, terkadang agak sulit untuk kita jelaskan kepada pihak internal kita dalam organisasi misalkan, ataupun terhadap pihak eksternal, mungkin pimpinan kita atau pihak lain yang melakukan penilaian terhadap
uh, perjalanan birokrasi kita dalam mencapai target-target kinerja. Jadi dengan adanya peta proses bisnis kita harapkan nanti ini bisa menjadi alat kita mengkomunikasikan siapa kita membangun perjalanan agenda atau mekanisme untuk mencapai tujuan-tujuan kinerja daerah maupun tujuan kinerja organisasi. Jadi kemudian di dalam Permen 4RB juga disebutkan bahwa peta proses bisnis ini bisa menjadi aset pengetahuan ya, yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan dalam mencapai visi misi tujuan organisasi. Jadi kita berharap ini menjadi hal yang dipahami oleh semua orang ya terhadap agenda-agenda birokrasi kita. Jadi dipahami oleh semua orang. Jadi kemudian dengan adanya probis ini juga manfaatnya ya, ada manfaatnya untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah. Jadi saya sampaikan tadi bahwa melalui peta proses bisnis kami berharap ada semacam alat kontrol bagi pimpinan, baik itu pimpinan daerah maupun pimpinan lembaga perangkat daerah untuk melihat di mana sih masalahnya sehingga beberapa agenda-agenda birokrasi maupun target-target kinerja tidak bisa kita penuhi. Jadi melalui skema proses bisnis ini kami berharap itu bisa dilihat di titik mana sih masalahnya. Nah, itu yang kita harapkan dari peta proses bisnis yang kita coba bangun ini. Kemudian memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan. Jadi kalau dalam birokrasi, jadi kita ini bisa berharap menjadi standar dalam pencapaian kinerja. Mungkin selama ini kinerja yang kita tetapkan, target yang kita tetapkan itu dalam pencapaiannya interpretasinya beda-beda antara satu pejabat dan pejabat lain terkadang beda-beda. Kenapa? Karena tidak ada standarnya. Jadi kita berharap ternyata melalui peta proses bisnis ini kita bisa membangun standarisasi dalam mencapai tujuan-tujuan kinerja, dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi maupun tujuan-tujuan besar pemerintah. Yang kita kenal dengan kinerja makro misalnya. Jadi dengan adanya peta proses bisnis salah satu manfaatnya itu. Mungkin ini sudah menjawab seperti apa yang saya jelaskan di masalah di latar belakang tadi. Nah, bagaimana peta proses bisnis yang kami bangun di Kabupaten Aceh Barat Daya? Kita rencananya membangun dengan dua level peta ya. Ini ada peta proses bisnis pemerintah kabupaten ya, yang sedang kita bangun sekarang, yang kita sedang coba susun ya Bapak Ibu. Kemudian nanti kita rencanakan juga akan kita turunkan dalam peta proses bisnis di tingkat perangkat daerah ya. Tapi saat ini kita masih bekerja atau membangun peta proses bisnis di tingkat pertama ini ya, di tingkat daerah. Ini yang menjadi rujukan kita adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah. Kalau saat ini kita menggunakan dokumen RPD, di mana rencana pembangunan daerah sebagai pengganti dokumen RPJM di masa transisi kepemimpinan definitif. Jadi di masa PJ sekarang ini, di masa PJ Bupati, kita menggunakan RPD, yaitu RPD tahun 2023 tahun 2026 sebagai rujukan kita dalam membangun peta proses bisnis di skala pemerintah kabupaten. Jadi ke depan kita rencanakan ke yang lebih detailnya lagi dalam membangun peta proses bisnis perangkat daerah yang akan kita rujuk menggunakan Renstra perangkat daerah sebagai dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat perangkat daerah. Jadi Renstra yang sudah ada di perangkat daerah kita saat ini itu adalah dokumen Renstra tahun 2023 tahun 2026 SPT 2026 merupakan turunan dari dokumen RPD kita atau dokumen rencana pembangunan jangka menengah kita. Kemudian bagaimana tahapan yang kami lakukan ya? Ini kan sharing bagaimana kami melakukan membangun peta proses bisnis di Kabupaten Aceh Barat Daya. Jadi boleh dibilang kita tidak punya sejarah yang banyak terkait dengan probis ya. Jadi kita baru memulai ini pada tahun 2022 ini ya. Jadi peta proses bisnis itu saya gambarkan secara sederhana ini ada 4 tahap yang kami rencanakan ya. Jadi tahap pertama karena ini kami anggap masih baru. Jadi pemahaman peta proses bisnis ini boleh dipahami oleh semua aparatur yang ada di birokrasi pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Jadi pada tahap pertama kami lakukan peningkatan pemahaman ya terhadap penyusunan peta proses bisnis tim pemerintah dan perangkat daerah. Jadi kami buat semacam BIMTEK kemarin itu. Jadi kami minta kemarin kami undang
Prognos ya untuk melakukan BIMTEK dan memberikan pemahaman dan pengetahuan kami dalam menyusun peta proses bisnis. Jadi melalui BIMTEK ini kami undang semua perangkat daerah ya untuk memahami bagaimana menyusun peta proses bisnis itu sebenarnya. Jadi setelah hadir dalam BIMTEK barulah mereka tahu, oh ternyata ini rupanya peta proses bisnis. Kalau enggak dipahami lain lagi. Jadi yang dibayangkan adalah proses bisnis adalah proses kegiatan yang bisa menghasilkan nilai bisnis atau nilai ekonomi ya bayangannya, sehingga dianggap dinas-dinas yang tidak ada hubungannya dengan produktivitas ekonomi itu tidak perlu peta proses bisnis. Nah itu yang kita lihat, yang kita dengar dari beberapa kawan-kawan yang ada di perangkat daerah. Tapi melalui BIMTEK kita sudah coba undang semua perangkat daerah untuk mensosialisasikan dan memahamkan terhadap peta proses bisnis ini. Kemudian di dalam tahap pertama ini, jadi tahap berikutnya adalah tahap 2, itu penyusunan peta proses bisnis tingkat kabupaten. Jadi di tahap kedua ini kita lakukan setelah kita lakukan BIMTEK. Tapi ini lebih banyak kita lakukan di dalam ruang BIMTEK juga, ya. Karena tahapan perencanaan yang kita lakukan dan tahapan identifikasi terhadap proses-proses kegiatan itu kita lakukan di dalam ruang BIMTEK terus. Jadi karena di sana kita sudah hadir beberapa pejabat-pejabat lain ya. Jadi di ruang BIMTEK itu langsung kita identifikasi beberapa kegiatan yang kita definisikan sebagai proses-proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Kemudian di tahap setelah di ruang BIMTEK itu kita lakukan penetapan peta proses sampai dengan subproses ya, sampai kita identifikasi beberapa peta lintas fungsinya atau bentuk CFM. Nah, baru nanti pada tahap berikutnya kami lakukan penyusunan peta CFM secara terpisah di ruang lain. Dalam penyusunan peta CFM ini kita susun agak lebih lama ya, karena per CFM itu kita undang beberapa perangkat daerah yang terkait dengan CFM itu. Maka semua CFM itu kita ada sekitar 140 CFM ya. Nah, jadi itu yang sudah kita susun, yang sudah kita identifikasikan dan sedang kita bangun peta CFM-nya. Kemudian di tahap 4 ini belum kita lakukan ya, masih berada pada tahap 3. Tahap 4 ini penyusunan peta proses bisnis tingkat perangkat daerah. Ini belum kita lakukan, jadi kita masih berada pada tahap 3. Nah, jadi bagaimana skema peta proses bisnis di Kabupaten Aceh Barat Daya? Kita bangun peta proses bisnis itu kita lakukan identifikasi ya prosesnya, lakukan identifikasi di tingkat sasaran strategis dalam dokumen perencanaan RPD atau dokumen perencanaan jangka menengah ya. Kalau dulu kita kenal dengan RPJM, tapi di transisi kita kenal dengan RPD. Kemudian melalui dokumen RPD dan penetapan sasaran strategis baru kita identifikasi beberapa proses ya, proses kegiatan atau kegiatan. Jadi kita identifikasi ada 13 proses yang kita identifikasi. Kemudian sampai kita turunkan terus menjadi beberapa subproses untuk masing-masing proses itu, sehingga lahir ada 44 subproses ya dari 13 proses. Kemudian kita buat peta relasinya, kemudian terakhir sampai melahirkan peta CFM. Ada 140 peta lintas fungsi ya, atau kita sebut dengan CFM untuk Kabupaten Aceh Barat Daya. Seperti ini skema kerangka bangunan peta yang kita lakukan di pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Ini gambarannya, Bapak Ibu semua, dalam lembar kerja kita ya. Jadi di dalam semua proses itu kita identifikasi dengan pengkodean ABDIA 01 sampai dengan seterusnya. Tadi ada 13 proses ya. Jadi ABDIA 01 sebenarnya ABDIA 13. Ya. Kemudian di masing-masing proses kita turunkan menjadi peta subproses yang kita identifikasi dengan ABDIA 0101 ya. Ini contohnya ini ada proses pengelolaan ekonomi ketenagakerjaan dan pariwisata. Kita lahirkan lagi, kita identifikasikan dalam 5 subproses ya. Ada pengelolaan investasi dan perdagangan, ada pengelolaan kawasan ekonomi khusus,
Itu masing-masing subproses ini kita kodifikasi dengan ABIA 0101, ABIA 0102 sampai dengan ABIA 0105. Jadi untuk proses ABIA 01 ada 5 subproses. Kemudian untuk masing-masing subproses sudah kita identifikasi juga ke dalam beberapa CFM, ya. CFM sebagai unit terkecil di dalam kegiatan proses bisnis ini. Jadi untuk CFM kita kodifikasi dengan ABIA 0101, CFE 01 dan seterusnya. Kemudian untuk subproses yang kedua, ABIA 0102, CFE 01 dan seterusnya. Nah, ini salah satu bentuk skema kerja yang kita bangun, yang kita buat sebelum kita tuangkan ke dalam penggambaran peta, ya. Nah, ini proses ini kita lakukan kemarin itu di dalam ruang BIMTEK ya kemarin, ya Mas Irfan ya, Pak Sufi. Ini beberapa ini contoh-contoh peta proses yang kita buat, ya. Ada 13 proses yang kita identifikasi kita kelompok ke dalam proses utama, ada proses pendukung, kemudian ada proses sumber daya, ya, proses lainnya. Jadi di tingkat proses utama itu ada 7 proses, ya. Ada ABIA 01 sampai ABIA 07, ya. Kemudian untuk proses pendukung, ya. Ini proses utama, ini proses yang kita identifikasi sebagai kegiatan yang proses kegiatan dilakukan untuk pencapaian sasaran-sasaran strategis yang ada di dalam dokumen RPD tadi, ya, sasaran utamanya. Kemudian untuk pendukung kita identifikasi ada 3 proses, ya. Ada 3 proses, mulai ABIA 08 sampai dengan ABIA 10. Kemudian untuk sumber daya atau proses lainnya itu ada 3 proses yang kita identifikasi, ABIA 11, ABIA 12, dan ABIA 13. Kemudian untuk di tingkat peta relasi, ya, utama ini kita identifikasi, ya. Jadi misalkan di ABIA 01 dalam pengelolaan ekonomi, ketenagakerjaan dan pariwisata, di sini ada 8 perangkat daerah, ya, yang kita identifikasi sebagai dinas yang membangun relasi untuk pencapaian atau pengelolaan proses di ABIA 01. Kemudian juga di ABIA 02 dan seterusnya. Ini sudah kita identifikasi ke dalam peta relasi, ya. Sampai dengan ABIA 13, ya. ABIA 10, kemudian ada ABIA 11, ABIA 12, kemudian ABIA 13. Kemudian ya, ini terus di tingkat subproses, ini dia peta subproses, ya. Nah, di ABIA 01 itu ada 5 subproses tadi seperti saya tunjukkan di lembar kerja tadi, lembar kerja Excel-nya. Kemudian di ABIA 02, ya. Nah, ini dia peta CFM, ya. Data CFM yang salah satu contohnya ini sudah ada 140 CFM. Saat ini sudah kita gambar semua dalam peta CFM. Jadi yang kita lakukan pada tahap awal ini kita menyusun peta CFM, misalkan contohnya ini sistem informasi pembangunan daerah, ya, di ABIA 0801, CFM 02. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ya. 5 unit kelembagaan yang terlibat dalam melakukan proses di CFM 02 di ABIA 0801 ini. Jadi ada DPRK, ada masyarakat sendiri, ya, kemudian ada seluruh SKPK, Bapeda dan Bimnani yang kita identifikasi ke dalam peta relasi tadi. Nah, di dalam peta lintas fungsi kita susun alur kegiatannya yang melibatkan semua unit yang ada di sisi kiri skema peta, ya. Ya, ini mungkin secara visualisasi bisa kita lihat seperti apa kami melakukan membangun peta proses bisnis di Kabupaten Aceh Barat Daya, ya. Di tahap awal kita lakukan BIMTEK kemarin itu, ya, kita undang semua perangkat daerah dan peningkatan pemahaman terhadap penyusunan peta proses bisnis ini. Kemudian di dalam ruang BIMTEK ini juga kita langsung melakukan identifikasi atau folderisasi, ya, dengan folderisasi
untuk menentukan proses-proses apa aja yang kita pilih di dalam penyusunan peta prospeksi di Kabupaten Aceh Barat Daya untuk pemenuhan target kinerja-kinerja daerah. Jadi setelah kita identifikasi peta proses, peta subproses sampai dengan pengidentifikasian CFM, kemudian kita tuangkan ke dalam lembar kerja Excel yang saya tunjukkan tadi. Kemudian barulah di dalam ruang lain kita lakukan penyusunan peta CFM ya. Jadi penyusunan peta CFM ini kita mengundang perangkat daerah terkait ya, yang terkait dengan masing-masing CFM. Jadi ada satu CFM itu mungkin terdiri dari beberapa perangkat daerah. Jadi kita undang ke dalam forum terpisah ya. Jadi ini dilakukan secara maraton hampir 1 bulan yang kita lakukan. Jadi kita diskusikan di ruang organisasi untuk menggambarkan masing-masing CFM itu. Memang di tingkat saat ini kami hanya mengundang tidak langsung ke pimpinan perangkat daerah ya. Jadi lebih banyak ke pejabat eselon 3 atau pejabat eselon 4-nya. Jadi kita juga baru menggambarkan dalam skema apa yang sudah dilakukan, yang sudah dilakukan oleh perangkat daerah, baru kita tuangkan ke dalam peta CFM tadi. Jadi seperti itu gambaran apa yang sudah kami lakukan di pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam proses penyusunan peta proses bisnis ini. Mungkin sementara seperti itu Mas Irfan, Mbak Sofi ya, yang bisa saya share dulu terkait penyusunan peta proses di Kabupaten Aceh Barat Daya. Saya kembalikan ke Pak Sofi ya.